Selamat pagi semuanya, kembali lagi sama Ibu di sini. Nah, materi berikut yang akan saya jelaskan itu mengenai gelombang mekanik. Minggu lalu kalian sudah belajar mengenai jenis-jenis gelombang mekanik. Masih ingat kan? Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan mengenai sifat fisis dari gelombang mekanik. Yang pertama, kemarin juga sempat disinggung sedikit mengenai sifat fisis gelombang mekanik, bahwa sifat fisisnya itu ada beberapa, yaitu yang pertama dapat dipantulkan atau refleksi, kemudian dapat dibiaskan atau refraksi, dapat mengalami difraksi, dan dapat mengalami interferensi. Baiklah, penjelasan dari masing-masing sifat tersebut coba kalian perhatikan sebagai berikut ya. Yang pertama, gelombang dapat dipantulkan. Apa itu pemantulan gelombang? Nah, pemantulan gelombang itu adalah peristiwa pengembalian seluruh atau sebagian dari suatu berkas partikel atau gelombang bila berkas tersebut bertemu dengan bidang batas antara dua buah medium. Ingat, jika ketemu dengan batas antara dua medium. Nah, coba kalian perhatikan contoh-contoh berikut. Ini adalah contoh-contoh dari gelombang itu dapat dipantulkan. Baiklah, yang pertama, bunyi adalah gelombang mekanik kan? Nah, ini coba perhatikan. Kalian mungkin masih ingat materi tentang gelombang bunyi waktu SMP, tentang adanya gema, gaung, yang seperti itu. Nah, gema itu merupakan salah satu bukti bahwa gelombang bunyi dapat dipantulkan. Ketika orang ini berteriak atau memanggil sesuatu, bunyinya atau suaranya akan dipantulkan oleh dinding tebing ini. Kemudian terdengarlah bunyi pantulnya yang diberi nama gema. Nah, berikutnya coba perhatikan. Nah, terlihat indah bukan pemandangan ini? Ini adalah air, danau atau sungai. Kemudian pemandangan ini dapat dipantulkan melalui air ini. Kemudian yang berikutnya ini adalah gelombang transversal atau gelombang tali. Jika ada gelombang yang datang, nah di ujung dia akan dipantulkan kembali. Ini adalah gelombang pantulnya. Kemudian berikutnya ini adalah salah satu pemanfaatan dari gelombang pantul. Coba kalian perhatikan. Kelelawar mencari mangsa di malam hari, dia memanfaatkan gelombang bunyi yang dihasilkannya. Kemudian ketika gelombang bunyi yang dia pancarkan mengenai korban, nah ini korbannya apa nih? Burung ya. Maka gelombangnya akan dipantulkan oleh burung dan yang ditangkap oleh kelelawar itu adalah hasil pantulnya. Demikian juga dengan lumba-lumba. Ya, dia memantulkan suara. Dia memantulkan suara ultrasonik. Kita tidak bisa mendengar suara lumba-lumba ya. Ketika dia memantulkan suara ultrasonik tidak bisa kita dengar. Tapi kalau frekuensi yang dihasilkan lebih kecil dari 20 kHz, maka bisa kita dengar. Mungkin kalian ingat materi tentang frekuensi gelombang bunyi. Coba diingat-ingat kembali, ada namanya frekuensi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Infrasonik dan ultrasonik tidak bisa kita dengar. Sedangkan audiosonik adalah gelombang yang bisa kita dengar ya, yang frekuensinya masih dapat kita dengar. Nah, lumba-lumba ini memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk berkomunikasi dan juga mencari mangsa. Nah, kalian lihatlah. Ketika dia memancarkan gelombang, nah gelombangnya itu mengenai ikan yang kecil-kecil ini. Kemudian dipantulkan kembali. Nah, gelombang pantulnya ini ditangkap oleh si lumba-lumba, sehingga lumba-lumba tahu bahwa di mana letak ada mangsa gitu. Nah, demikian juga ini adalah kapal selam ya, memancarkan gelombang. Jadi kalau dekat dengan daratan, kapal selam itu tahu bahwa ada penghalang di depannya. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah ciri khas dari pembiasan atau refraksi. Apa itu pembiasan? Pembiasan itu adalah perubahan arah gelombang saat gelombang masuk ke medium baru yang mengakibatkan gelombang bergerak dengan kelajuan yang berbeda. Jadi, pensil ini terlihat seperti patah ketika dia dicelupkan ke dalam air. Jadi ada pembiasan di bidang batas antara udara dan airnya ini. Oke, yang berikutnya adalah difraksi. Apa itu difraksi? Difraksi merupakan peristiwa penyebaran atau pembelokan gelombang pada saat gelombang
tersebut melintas atau melalui bukaan atau mengelilingi ujung penghalang. Nah, coba perhatikan gambar. Ini adalah tangkapan layar gelombang air. Ini adalah penggetar. Jika ini digetarkan di dalam air, maka akan muncul gelombang. Ketika gelombang ini menemui suatu penghalang, nah di penghalang ini ada celah. Ketika gelombang ini menemui suatu celah, maka di seberangnya akan terbentuk gelombang yang baru. Inilah dikatakan bahwa gelombang bisa mengalami difraksi. Jadi ketika dia melewati celah, dia akan muncul gelombang yang baru. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat gambar di bawahnya. Jika ada gelombang yang datang melewati suatu celah, maka pada celah tersebut akan muncul gelombang yang baru. Nah, besarnya difraksi atau bentuk gelombangnya ini tergantung pada ukuran penghalang dan panjang gelombangnya. Jadi, semakin lebar atau semakin sempit itu berpengaruh terhadap besarnya difraksi. Nah, berikutnya adalah interferensi. Apa itu interferensi? Interferensi adalah interaksi antara dua gerakan gelombang atau lebih yang mempengaruhi suatu bagian medium yang sama, sehingga gangguan sesaat pada gelombang paduan merupakan jumlah vektor gangguan-gangguan sesaat pada masing-masing gelombang. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan gambar ini ya. Nah, interferensi ini terjadi pada dua gelombang yang koheren, yaitu gelombang yang memiliki frekuensi dan fase yang sama. Jadi, tidak setiap gelombang yang bertemu bisa terjadi interferensi. Interferensi itu sederhananya adalah perpaduan dua buah gelombang atau lebih ya, tetapi tidak setiap gelombang yang bertemu itu bisa mengalami interferensi. Hanya gelombang yang koheren. Koheren itu apa? Koheren itu adalah gelombang yang memiliki frekuensi dan beda fase yang sama. Jadi, kalau frekuensi dan beda fasenya tidak sama, maka tidak akan terjadi interferensi. Begitu. Nah, coba kalian perhatikan, ini adalah gelombang air yang sengaja dibuat sama. Ya, ini adalah sumber gelombang air yang pertama, ini sumber gelombang air yang kedua. Kedua gelombang ini dibuat sama, frekuensinya sama, beda fasenya sama. Nah, ketika dua buah gelombang ini bertemu, maka dia akan membentuk gelombang baru seperti ini. Kalian bisa perhatikan. Nih, ini adalah perpaduan gelombangnya. Interferensi. Nah, lebih jelasnya mungkin bisa dilihat di gambar sebelah. Ini adalah percobaan yang dilakukan oleh Thomas Young. Nah, untuk materi ini nanti akan lebih jelas lagi dijelaskan pada materi gelombang cahaya ya. Nah, sekarang sederhananya seperti ini. Ketika ada gelombang melewati suatu celah, dia akan terbentuk gelombang yang baru. Terjadi difraksi kan? Nah, kemudian gelombang ini bertemu dengan dua buah celah lagi yang ukurannya tentunya sama untuk membuat dua buah gelombang yang koheren. Kemudian kedua gelombang tersebut akan bertemu dan muncullah pola-pola seperti ini. Jika ditangkap oleh layar, dia akan muncul pola gelap terang, begitu seterusnya. Nah, itu penjelasan mengenai interferensi.